Ya, pertama saya mau ngaku dosa dulu. Kemarin saya salah ingat. Jadi hmm, apa? Saya kan minggu kemarin ngomongnya harusnya minggu ini mulai masuk ke fisika modern. Nah, saya salah ingat bahwa jadi sebelum masuk ke fisika modern ada satu materi dulu lanjutannya kesetimbangan, yaitu elastisitas yang masuk ke materi gitu. Saya belum bahas elastisitas. Nah, biasanya elastisitas ini apa namanya? Terusannya ke GHS karena kepake di GHS, di gerak harmonik sederhana. Cuman ini saya hanya akan bahas elastisitasnya dulu. Mungkin kalau sempat nanti di jam kedua masih ada waktu, saya akan bahas ke GHS sedikit. Jadi minggu depan kita baru masuk ke fisika modern ya. Itu apa salah saya. Maksudnya saya lupa. Oke. Soal tes yang tadi ada masalah nggak? Elastisitasnya sebenarnya nggak terlalu susah-susah banget sih. Ada yang bermasalah? Oke, saya coba masuk materi aja dulu ya. Oke, elastisitas itu apa sih? Elastis itu apa sih? Ada yang tahu? Bisa dipanjangin, dipendekin? Kenapa? Bisa dipanjangin atau dipendekin, Kak? Dipanjangin atau dipendekin semua benda bisa. Fleksibel. Kalau urusannya bisa dipanjangin atau dipendekin, semua benda bisa dipanjangin atau dipendekin. Cuman elastisitas itu maksudnya adalah kemampuan benda untuk kembali gitu. Jadi elastisitas itu adalah kemampuan benda untuk kembali pada kondisi semula dengan sendirinya setelah mengalami deformasi. Deformasi itu perubahan bentuk ya. Jadi, kemampuan benda untuk kembali pada kondisi semula dengan sendirinya setelah mengalami deformasi. Nah, contohnya gini, misalkan benda bisa kembali ke kondisi semula, bisa semua benda bisa-bisa aja, tapi nggak dengan sendirinya. Contohnya kalau ada yang tahu lilin malam yang mainan anak SD atau mainan anak TK atau mainan anak SD, dia bisa mengalami perubahan bentuk. Setelah dia mengalami perubahan bentuk, kalau kamu bentuk lagi
itu bisa aja dia kembali ke bentuk semula gitu. Tapi tidak dengan sendirinya gitu. Kamu harus bentuk lagi. Lain halnya sama karet gelang misalkan. Kalau karet gelang kamu tarik itu, ketika kamu lepas dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, jadi benda yang elastis itu adalah benda yang kayak karet gelang, yaitu dia mempunyai kemampuan yang tinggi untuk kembali pada kondisi semula dengan sendirinya. Nah, elastisitas ini diukurnya pakai modulus elastisitas. Modulus elastisitasnya ada beberapa, tapi yang dibahas di SMA itu hanya modulus Young. Modulus Young gimana? Modulus Young itu, pindahin sini aja deh. Kalau misalkan gini deh, saya punya karet gelang yang saya putusin, jadi bentuknya udah kayak pita gini. Itulah ya kira-kira. Kalau ini saya tarik, karetnya tambah panjang nggak? Iya, Kak. Hmm? Iya, tambah panjang. Tambah panjang. Sekarang kalau misalkan kasusnya sama, ini saya tarik. Tambah panjang nggak? Apa bedanya yang atas sama yang bawah? Yang bawah bisa lebih panjang daripada yang atas. Oke. Tariknya dua sisi. Oke, yang atas kalau misalkan kamu punya karet gelang. Misalkan ini karetnya ya. Misalkan ini karetnya. Kamu tarik salah satu ujungnya, tambah panjang nggak? Iya. Yakin? Coba kamu praktekin sendiri. Punya karet gelang di rumah? Terus kamu tarik salah satu ujungnya. Kebayang nggak maksud saya? Kayaknya otomatis ketarik dua-duanya nih, Kak. Otomatis apa? Kayak jadi ketarik dua-duanya. Kalau yang ini, dia nggak akan tambah panjang. Kalau yang atas dia nggak akan tambah panjang. Tapi karetnya gerak ke kanan. Kebayang nggak maksud saya? Oh iya, Kak, betul. Kan kirinya nggak ditahan. Kebayang nggak? Iya. Jadi dia jadi gerak ke kanan gitu. Kalau yang atas. Nah, kalau yang bawah, ini yang kirinya ditahan. Maksudnya ditahan supaya karetnya nggak gerak. Jadi ini juga sering ini pernah jadi masalah di, saya lupa soal tes masuk perguruan tinggi, cuman saya lupa tahunnya berapa, 2016 atau 2017 saya lupa. Jadi ini ditarik oleh gaya F kedua sisinya, itu maksudnya supaya karetnya nggak gerak sehingga karetnya bertambah panjang gitu. Kalau cuman ditarik salah satu sisinya, itu nggak akan jadi tambah panjang. Karena kalau ditariknya satu sisi, berarti karetnya jadi gerak, bukan jadi tambah panjang. Kebayang maksudnya ya? Jadi, gambar selanjutnya yang saya mau ngejelasin modulus Young, itu gini. Saya punya benda, punya batang lah gitu. Yang salah satu ujungnya diikatkan pada tembok. Gitu ya. Yang ini dia terikat.
Maksudnya dia terikat pada tembok. Lalu dikasih gaya. Lalu setelah dikasih gaya, dia bertambah panjang. Yang ini panjang semula, yang ini pertambahan panjangnya. Lalu satu lagi, luas penampang ini itu A. Nah, modulus elastisitas itu didefinisikan lambangnya E. Ini adalah stress per strain. Kenapa saya pakai stress per strain? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia? Karena bahasa Indonesianya adalah tegangan per regangan. Cuman beda huruf depannya doang, saya takut kamu ketukar. Jadi lebih gampang pakai stress per strain. Modulus elastisitas adalah stress per strain. Lambang matematisnya, stress biasanya dinotasikan dalam sigma, dan strain biasanya dinotasikan dalam epsilon. Oke, stresnya sendiri, sigma itu adalah F per A. Dan strainnya itu adalah delta L per L0. Nah, yang ini satuannya berarti, sorry, ini mending geser dikit kanan. Yang ini satuannya Newton per meter persegi. Yang ini tidak bersatuan karena delta L per L0. Berarti yang ini satuannya Newton per meter persegi. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Modulus yang ini maksudnya apa? Sekarang gini, kalau misalkan saya punya bahan kayak begini. Saya tarik dengan gaya yang lebih besar. Modulus yangnya berubah nggak? Saya tarik dengan gaya, misalkan awalnya gayanya 10 Newton, sekarang gayanya saya tarik 100 Newton, 10 kali lipat. Modulus yangnya berubah nggak? Berubah. Sekarang balik ke kasus yang karet ini ya. Kalau saya tarik pakai gaya 10 Newton, sama saya tarik pakai gaya 100 Newton yang bawah ya. Jadi F-nya 10 Newton sama yang F-nya 100 Newton. Yang bakal beda apanya? Modulus yang karetnya berubah? Atau apa? Apa yang akan terjadi? Kebayang nggak maksud pertanyaan saya? Delta L-nya bukan Kak yang Nah, delta L-nya yang berubah. Modulus elastisitas itu hanya tergantung pada bahan. Itu hanya tergantung pada bahan. Jadi,
Maksudnya misalkan modulus yang besi. Ya udah, itu modulus yang tuh jadi kayak massa jenis. Massa jenis air misalkan. Ya mau airnya mau 1 liter, mau 2 liter, mau 6.000 liter, massa jenisnya tetap sama, yaitu 1.000 kg per meter kubik, nggak ngaruh. Sama ini juga modulus yang begitu. Modulus yang itu tergantung bahannya. Selama bahannya nggak diganti, modulus yang nggak akan berubah. Kalau F-nya ditambahin, digedein, delta L-nya yang berubah. Gitu. Kebayang maksudnya ya? Jadi sangat tergantung, bukan sangat tergantung, hanya tergantung pada bahannya saja. Nah, jadi kalau bahannya nggak diganti, modulus yang-nya nggak berubah. Nah, modulus elastisitas ini, modulus yang ini, ada hubungannya sama hukum Hooke. Pernah dengar hukum Hooke? Pernah dengar hukum Hooke? Pernah lah. Pernah, Kak. Apa? Urusannya sama apa? Sama apa? Hukum Hooke? Konstanta pegasnya kan, Kak? Betul, sama konstanta pegas. Jadi kalau misalkan gimana ya, gini aja. Nah, biasanya kalau hukum Hooke dinotasisikan dalam delta X, pertambahan panjangnya itu dalam delta X. Nah, pegas yang mengikuti hukum Hooke itu dia akan mempunyai gaya sebesar K delta X. Ini besarnya ya. Tapi lihatnya gini. Kalau misalkan gaya pegas, ini disebutnya gaya pegas. Gaya pegas ini dia arahnya selalu melawan penyebab deformasinya. Jadi kalau misalkan ya sama juga elastisitas secara umum begitu ya. Kalau misal ini kan perubahan bentuknya bertambah panjang ke bawah. Maka pada benda ini akan bekerja gaya pegas yang arahnya ke atas. Karena gaya pegasnya melawan deformasinya ke bawah gitu. Nah, ini kita bisa hubungkan dengan modulus yang tadi. Modulus yang kan tadi stress per strain. Berarti gitu ya. Berarti saya bisa tulis E-nya sama dengan F per A per delta L per L0. Lalu saya kalikan ke sini jadi E dikali delta L per L0 sama dengan F per A. Lalu saya tulis F sama dengan E A per L0 dikali delta L. Lalu bawahnya saya tulis hukum Hooke. Nah, ternyata ada kemiripan di sini. Sehingga K-nya itu
itu adalah E A per L0. K-nya namanya apa? K-nya namanya konstanta pegas. Bergantung sama ini. Bergantung sama bahan pegasnya, bergantung sama luas penampang, bergantung sama panjang pegasnya. Begitu. Nah, kenapa urusan pegas ini kenapa elastisitas saya pilih untuk menutup materi sebelum sebelum kita masuk ke fisika modern, karena di usaha energi itu kebahas beberapa energi potensial. Energi potensial itu cuma ada 3 sesuai sama gaya konservatif. Nanti kamu cek aja videonya ya. Yaitu ada energi potensial gravitasi, ada energi potensial listrik, ada energi potensial pegas. Energi potensial gravitasi itu dibahas selain di energi di gravitasi, di pembahasan tentang gravitasi itu kebahas. Energi potensial listrik udah jelas kebahasnya di listrik statis. Nah, ada satu lagi yaitu di energi potensial pegas. Nah, kenapa disebut energi potensial? Karena ketika energi potensial itu kan energi yang dipunyai benda karena perbedaan posisi atau perbedaan keadaan, bukan posisi sebenarnya, keadaan. Kalau energi potensial gravitasi, bendanya punya energi karena perbedaan ketinggian. Kalau energi potensial listrik, bendanya punya energi karena mempunyai beda potensial listrik. Kalau ini dia mempunyai beda kondisi pertambahan panjang. Ketika dia dikasih pegasnya bertambah panjang, maka ada energi potensial yang timbul. Karena ketika pegasnya bertambah panjang, dia bisa menarik benda tersebut kembali ke posisi semula. Maksudnya semula tuh sebelum deformasi gitu. Nah, energi potensial bukan energi potensial sih, usaha secara umum. Ini kan gaya pegasnya. Kalau misalkan delta X-nya saya sebut delta X-nya vektor, berarti kan sebetulnya gaya pegasnya itu adalah minus K delta X. Maksudnya gaya pegasnya ke atas, delta X-nya ke bawah gitu. Nah, sementara usaha oleh gaya konservatif, ini kan gaya konservatif nih. Ntar dulu saya ingetin dulu sedikit. Gaya konservatif itu ada 3. Ini saya bahasnya di usaha energi, yaitu gaya gravitasi, gaya listrik, statis, elektrostatik, sama ini gaya pegas yang mengikuti hukum Hooke. Nah, sementara kalau gaya konservatif, usaha oleh gaya konservatif itu adalah minus delta EP. Sementara usahanya itu adalah integral F dot dx sama dengan minus delta EP. Nah, sehingga kalau gini, kalau misalkan ketika X-nya sama dengan 0, artinya pegas tidak teregang. Pegas rehat gitu. Maka bisa saya tulis gaya pegas itu Kx saja. Berarti di sini saya bisa tulis integral minus Kx dx sama dengan energi potensial, ini minus ya. Itu. Sehingga kita bisa tahu energi potensial akhirnya. Ini integral Kx dx kan jadi setengah Kx kuadrat. Ini jadi energi potensial pegas gitu.
Sehingga energi potensial pegas, kalau mau dibalikin lagi bentuknya, ini adalah setengah K delta X kuadrat. Nah, ini dipunyai oleh pegas karena pertambahan panjang. Namanya adalah energi potensial pegas. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Sampai sini ada yang mau tanyakan? Belum ada? Oke, kalau belum ada, saya masuk ke penjelasan tentang fase. Maksudnya gini. Tadi kan di hukum Hooke kita bahas F sama dengan K delta X. Dan saya mengulang-ulang pegas yang mengikuti hukum Hooke. Emang kalau nggak mengikuti hukum Hooke, gimana? Maksudnya gini, sekarang bayangin kamu punya punya pegas. Paling gampang pegas bolpen lah, kamu tahu kan pegas bolpen yang kecil. Saya punya nggak yang bisa dirusak? Yang udah mati. Ini kayaknya udah mati. Nah, ini nih. Sip. Mudah-mudahan kelihatan di video saya. Nih. Nah, ini pegas bolpen. Nah, si pegas ini, kalau saya tarik kecil, dia akan bertambah panjang. Gitu ya. Dia akan bertambah panjang, lalu kalau dilepas balik lagi. Nah, ketika kondisi kayak begini, kita sebut dia masih mengikuti hukum Hooke. Dan masih elastis. Nah, kalau saya tariknya lebih besar, lama-lama dia bisa nggak balik lagi ke kondisi semula. Dia tambah panjang tapi nggak balik ke kondisi semula. Kita sebut keadaan yang kayak gini namanya plastis. Nah, ketika keadaan lagi kayak gini, mungkin dia ada elastisnya sedikit, masih ada elastisnya sedikit, tapi dia nggak bisa ke keadaan elastis yang semula. Kebayang nggak? Karena dia udah bertambah panjang gitu. Nah, lalu kalau saya tarik lagi, ada kalanya dia sama sekali nggak bisa balik lagi ke semula, makin plastis lagi. Dan kalau saya tarik lagi dengan lebih keras, dia akan putus. Sampai situ bisa diterima nggak? Bisa. Bisa ya? Jadi, nih jangan demonstrasinya jangan disuruh ulang nih, saya harus cari pegas lain soalnya. Harus cari bolpen lain yang dirusak kalau mau diulang. Ini misalkan F, ini delta X. Ketika dia awal masih mengikuti hukum Hooke, dia akan bentuknya linear. Nah, yang pertama tadi ini yang pertama saya kasih tahu tadi, kalau dikasih gaya dia kembali ke bentuk semula. Lalu setelah itu fasenya adalah dari sini dia bisa ya saya kasih guideline-nya. Dia bisa bertambah panjang sedikit. Jelek ya gambarnya. Nah, gitu. Nah, di sini mungkin aja dia kembali ke bawah. Kalau ditariknya dikit, dia masih bisa.
Jadi kalau ditarik, set, dia bisa aja yang tadi yang kedua, dia udah pertama panjang, tapi dia udah nggak bisa lagi kembali ke yang lain gitu. Kembali ke posisi semula gitu. Dia masih tetap bisa elastis, tapi elastisnya dengan elastis yang baru. Yaitu, lihat di sini, delta X-nya udah nggak lagi 0 gitu. Ketika nggak dikasih gaya, delta X-nya nggak 0. Udah ada delta X-nya. Nah, yang ini sebetulnya nggak usah terlalu dipikirin sih. Karena jarang juga di SMA. Tapi saya mau ngeliatin bahwa itu mungkin gitu. Nah, beberapa titik yang penting adalah ini. Nah, ini titik yang penting. Ini ke kiri, kita sebut dia fasenya adalah elastis. Yang ini, kita sebut dia fasenya plastis. Dan di sini, itu adalah patah. Yang ini, dia mengikuti hukum Hooke. Yang ini, dia sudah tidak mengikuti hukum Hooke. Jadi hukum Hooke itu hanya terbatas pada pegas yang masih elastis. Kalau udah plastis, nggak bisa. Cukup bisa dimengerti? Bisa, Kak. Saya. Nah, satu lagi di pegas, itu adalah susunan pegas. Bentar, saya nyolokin laptop dulu. Ada paralel. Kalau seri gimana? Kalau seri, itu mau dijadiin satu gitu. Misalkan ini K1, K2, K3. Ini K seri. Yang ini tambahannya delta X1, delta X2, delta X3. Yang ini delta X seri. Lalu pegas 1 menahan beban F1, ini F2, ini F3. Dan ini F seri. Nah, sekarang gini. Hal yang pertama, kalau dia begini, sorry ada chat. Nah, kalau misalkan begini, kalau misalkan yang susunan seri, itu kalau misalkan pegas 1, pegas 2, dan pegas 3, itu tiga-tiganya pasti menahan beban yang sama. Kenapa? Karena F3 menahan beban. Menahan beban ini. Ya kan? Dan ngasih bebannya ke F2. F2 menahan beban juga dan ngasih bebannya ke F1. F1 menahan beban dan ngasih ke langit-langit gitu. Ke tempat dia ditanam. Berarti kita bisa tahu bahwa kalau seri itu F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F seri. Tetapi delta X-nya, itu delta X totalnya, itu jadi ditambahin. Karena dia diserikan.
Jadi saya punya delta X seri itu adalah delta X1 ditambah delta X2 ditambah delta X3. Sementara tadi hukum Hooke itu kan K delta X. Berarti bisa terima nggak kalau delta X-nya saya tulis F per K? Jadi ini adalah F seri per K seri sama dengan F1 per K1 ditambah F2 per K2 ditambah F3 per K3. Sampai situ nyambung nggak? Nyambung, Kak. Nyambung ya? Lalu ini saya bagi, ini kan sama semua nih, F seri, F1, F2, F3, saya bagi aja sama ini gitu. Sehingga saya dapatkan 1 per K seri sama dengan 1 per K1 ditambah 1 per K2 ditambah 1 per K3. Atau kalau ada lebih dari 3, ya udah jumlahin aja semuanya. Jadi bentuk lebih umumnya 1 per K seri adalah 1 per K1 ditambah 1 per K2 tambah 1 per K3 dan seterusnya gitu. Atau ini adalah sigma 1 per KI. Nah, kasus khusus kalau ada N pegas identik, diserikan, N pegas yang sama persis diserikan, maka K serinya, ini kan 1 per K tambah 1 per K tambah 1 per K tambah 1 per K dan seterusnya. Berarti jadi N per K. Berarti K seriesnya adalah K per N. Oke, yang seri ada masalah nggak? Kak, Ya. yang pegas identik untuk apa aja, Kak? Maksudnya yang tergolong pegas itu? Ya, pegas yang identik, pegas yang sama persis. Identik itu kan maksudnya sama. Ada N buah pegas yang sama diserikan. Oh, oke. Makasih, Kak. Oke ya. Ini dapatnya ya tinggal gini aja kan 1 per K seri, kalau identik semua berarti kan 1 per K ditambah 1 per K ditambah 1 per K tambah 1 per K tambah ketik sampai 1 per K. Dan ini ada N buah kan, berarti N kali 1 per K kan? Atau N per K. Berarti K serinya adalah K per N. Kalau ada N buah pegas identik diserikan. Oke ya? Kak, Ya. tadi plastis maksudnya apa ya, Kak? Plastis maksudnya udah nggak elastis, udah nggak bisa kembali ke bentuk semula. Oh, yang renggang ya, fase renggang. Iya. Oke, Kak. Ada pertanyaan lagi? Oke, saya lanjut ke yang paralel ya. Ini misalkan ini K1, ini K2, ini K3, ini K paralel. Delta X-nya ini delta X1, delta X2, delta X3, ini delta X paralel. Lagi gaya yang ditahannya, yaitu ini gaya 1, F2, F3, ini F paralel. Nah, kalau di paralel, yang sama pasti adalah delta X-nya, karena dia meregangnya bersama-sama. Gitu. Sehingga, delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3 sama dengan delta X paralel.
Nah, dan gayanya itu terbagi rata. Yang ditahannya kan gaya berat. Kalau ini ditahannya oleh F1, oleh F2, oleh F3. Berarti gaya yang paralel itu adalah F1 ditambah F2 ditambah F3. Sementara F sama dengan K delta X. Berarti K paralel delta X paralel sama dengan K1 delta X1 tambah K2 delta X2 ditambah K3 delta X3. Delta X-nya sama semua. Gitu ya. Berarti saya bisa tulis K paralel sama dengan K1 ditambah K2 ditambah K3. Kalau cuma 3. Kalau ada banyak berarti K paralel K1 ditambah K2 ditambah K3 tambah titik-titik sampai habis. Atau saya bisa tulis sigma KI. Nah, sama seperti yang atas, kalau ada N pegas identik, diparalelkan, berarti K paralelnya adalah N kali K. Karena K ditambah K ditambah K ditambah K ditambah K dan seterusnya ada N buah gitu. Nah, ini nanti selama kamu belajar fisika dasar, susunan seri paralel itu ada 3. Maksudnya ada 3 yang bisa diseri dan diparalelkan, yaitu resistor, kapasitor, dan pegas. Kamu tinggal ingat salah satunya aja. Kamu kalau mau ingat resistor boleh, mau ingat kapasitor boleh, ingat pegas boleh. Salah satu aja. Karena bisa disamain, maksudnya pegas itu samanya sama kapasitor. Resistor itu berlawanannya. Kalau kamu ingatnya pegas, nah ini pegas itu sama-sama kapasitor. Jadi kalau kapasitor di seri, 1/C sama dengan 1/C seri, 1/C tambah 1/C tambah 1/C. Kalau resistor di seri, R tambah R tambah R tambah R. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, kita coba masuk soal. Ada pertanyaan? Aman kok. Internet. Oke. Coba nomor 1 tolong bacakan. Siapa ya? Diana Ningrum. Dua buah kawat X dan Y panjangnya masing-masing 1 meter dan 2 meter ditarik dengan gaya yang sama, sehingga terjadi pertambahan panjang masing-masing 0,5 mm dan 1 mm. Jika diameter kawat Y 2 kali diameter kawat X, perbandingan modulus yang kawat X terhadap Y adalah... Oke, perbandingan modulus yang ya. Berarti yang dicari adalah perbandingan modulus yang kawat X berbanding modulus yang kawat Y. Gitu ya. Modulus yang tadi apa? Stress per strain. Berarti F per A per delta L per L0. Ini untuk yang X dibandingkan dengan F per A per delta L per L0 untuk yang Y. Gitu ya. Nah, nih tinggal cari cari ininya nih. Panjangnya masing-masing 1 meter dan 2 meter itu L0 ya. Lalu gaya yang sama, berarti gaya yang dikasih pada kawat X itu harus sama dengan gaya yang dikasih pada kawat Y. Artinya ini sama nih. Gitu ya. Pertambahan panjangnya punya diameter. Nah, diameternya ya. Nah, tinggal gini aja. Ini boleh nggak saya tulisnya gini? Ini A-nya ke bawah, L0-nya ke atas. Jadi L0 per A
delta L X per L0 per A delta L Y. Sampai situ bisa kebayang? Berarti saya bisa tulisnya begini. L0 per X per L0 Y dikali, ini ke atas, AY per AX dikali delta LY per delta LX. Yang lain udah jelas, tapi yang A nih rada kita harus ini dulu ya. Sekarang diameter Y 2 kali diameter X. Berarti bisa terima nggak kalau jari-jarinya Y itu sama dengan 2 kali jari-jarinya X? Bisa terima? Oke nggak? Dan luasnya itu adalah PR kuadrat. Berarti kita bisa tulis EX per EY. Oke, L0X, L0X, L0X 1, L0Y 2 dikali. AY kan PR kuadrat, berarti Pi RY kuadrat per Pi RX kuadrat. Ini coret. Dikali delta L Y 1, delta X 0,5. Gitu ya. Nah, RY 2RX, berarti bisa terima nggak dari sini? RY per RX itu sama dengan 2. Berarti RY per RX kuadrat itu sama dengan 4. Berarti ini 4 nih. Berarti 4 dibagi 2. 2 ya. Berarti ini adalah 4:1. Karena ini setengah ke atas, 2-nya jadi 2 kali 2, 4. Jawabannya yang E. Silakan kalau ada masalah. Kalau nggak ada, kita lanjut nomor 2. Kalau masih ada masalah, silakan tanyakan dulu. Nggak ada masalah ini? Ada pertanyaan nggak? Kak, Ya. yang milimeter itu nggak usah kita samain ke jadi meter gitu ya, Kak? Nggak usah, karena ini kan perbandingan. Kalau perbandingan kan atasnya milimeter, bawahnya milimeter, asal sama aja. Asal sama aja satuannya. Kalau misalkan yang ini milimeter, yang ini sentimeter, nah itu harus kita ubah. Ubahnya ke mana? Mau ke milimeter, mau ke sentimeter. Bebas, mau ke meter juga nggak masalah. Pokoknya atas bawah harus sama kalau perbandingan. Kebayang maksudnya? Kebayang, Kak. Oke. Pokoknya kalau perbandingan yang penting sama satuannya. Silakan, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya maju ke nomor 2. Oke, saya lanjut ya. Oke, aduh, ini nomor 2 gampang. Ntar aja kamu ngerjain sendiri lagi ya. Ntar saya cari yang rada lumayan.
Ada seru gini. Oke, nomor 3 deh. Tolong bacakan Ersya. Ya, tidak respon. Udah, tolong bacakan ini aja. Karenina deh, tolong bacakan. Sebuah batang silindris pejal terbuat dari besi yang panjangnya 4 meter dengan diameter 9,0 cm. Batang tersebut dipasang vertikal dan di ujung atasnya diletakkan beban 80.000 kg. Jika modulus yang besi tersebut 1,9 kali 10 pangkat 11 nanometer min Newton. 2 Newton meter min 2, batang besi tersebut akan mengalami kemendekan sebesar. Oke. Pertama, ini dikasih beban di atasnya ya. Makanya jadinya memendek. Jadi misalkan ini silindernya gitu. Ini dikasih beban di sini. Maka jadinya nanti dia memendek. Karena gayanya neken gitu ya. Ya udah, tinggal ngitung aja sebetulnya. Kita cobain ya. Modulus yang ditanya itu pemendekan ya. Modulus yang itu adalah stres per strain F per A per delta L per L0. Ini saya kalian ke sini ya. Jadi E dikali delta L per L0 sama dengan F per A. Berarti delta L-nya bisa saya hitung F dikali L0 per E dikali A. F-nya punya dari sini ya. Kan 80.000 kg berarti bebannya kita tahu gaya berat. Bebannya adalah gaya berat. Berarti mg. Berarti L0-nya punya. Ini L0-nya ini. E-nya modulus yangnya ini. A-nya ini. Dapat dari diameter. Diameter itu kan 2R. Berarti R-nya adalah D per 2. Berarti luas itu kan pi R kuadrat. Berarti pi D per 2 kuadrat. Berarti luas itu bisa kita hitung pi D kuadrat per 4. Tinggal dihitung, masukin ke sini. Kita cobain ya. Ini masalahnya angka nih, tapi kita cobain aja. Bisa dikira-kira nggak? 80.000 kg, ini kan masih massa, dikali G, berarti jadi 800.000 ya. Berarti 8 dikali 10 pangkat 5. L0-nya adalah 4 meter. Dibagi E-nya adalah 1,9 dikali 10 pangkat 11. A-nya adalah pi dikali D-nya 9 cm. Berarti 9 kali 10 pangkat min 2. Kuadratkan 81 dikali 10 pangkat min 4 per berapa? Per 4 gitu ya. Bentar. Ada yang salah nggak? Coba tolong dicek ada yang salah nggak?
F-nya 800.000. Benar, Kak. Benar ya? Ini soalnya F-nya 80.000 apa 800.000? 80.000 itu baru masanya. Kalau gayanya berarti harus kamu kali percepatan gravitasi dulu. Kak, Ya, kalau yang modulus yang itu jadinya 1011 atau 10⁻11? ini kayaknya salah nulis dia. 1,9 dikali 10⁻11 kayaknya maksudnya. Soalnya kalau dikali 1011 aneh juga. Maksudnya ngapain ditulis begini? Udah aja tulis angkanya gitu. Oh, iya betul. Sorry. Ya. Saya tadi salah ngitung 16 gitu. 8 dibagi 3. 2, ya. Nah, ini bisa ditebak. Nih, sekarang gini. Lihat semuanya, perhatikan ini semuanya dalam milimeter nih. Artinya, ordenya udah jelas milimeter. Kita tinggal lihat angkanya aja. Ordenya ini nggak usah dilihat. Tinggal lihat angkanya aja. Lihat, 8 ini angkanya di bawah 8 nih. Kita bisa anggap sama. Anggap aja sama. Ini misalkan kita buletin aja jadi 2. 4 kali 4 kan 16. 16 bagi 2 itu 8. Biasanya tinggal 8 dibagi pi. 8 dibagi pi berarti kan 8 dibagi 3,14. Sekarang kalau 8 dibagi 3 itu kan 2,666 kan. Ini lebih sedikit pembaginya. Ya udah, 2,6 berarti. Pelajaran penting dari soal ini adalah kamu di UTBK, di tes masuk perguruan tinggi, itu disuruhnya milih, bukan ngitung. Pilih jawaban yang paling tepat, bukan hitung jawabannya. Sehingga kalian milihnya dari manapun, nggak masalah. Nah, ini adalah salah satu trik supaya supaya gampang. Ada kalanya harus pakai gini karena angkanya jelek. Ada yang mau tanyain? Kak. Ya. Jadi si 8 sama 81 itu nggak apa-apa dicoret aja gitu ya? Ya, kan kita intinya supaya gampang kan. Maksudnya bukan supaya gampang sih. Bukan gimana ya ngejelasin ya. Bukan digampang-gampangin, tapi kita kan mau ngira-ngira. Kita mau ngira-ngira hasilnya kira-kira berapa sih? 8 sama 81 ya bisa dianggap sama aja kan. Cuman dia nambah 0,1 ya udah. Kebayang nggak maksudnya? Apalagi terus di sebelahnya dikali 1,9 itu pasti deket. Sekarang cobain aja gini. (8,1) dikali 1,9 itu 9,72,81. Itu 9,3,15. Benar nggak? Sementara kalau 8 dikali 2 itu 16. Ya mirip-mirip aja kan? Ya kalau bisa nyoretnya mau ngira-ngira karena angkanya jelek. Kan nggak boleh pakai kalkulator. Oke? Oke, Kak. Siap. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut ke nomor berikutnya.
Oke, saya lanjut ya. Nomor 4. Tolong bacakan. Siapa ya? Caroline. Ya, tidak respon. Ya, sudah, Sylvie Cantika. Tolong bacakan. Sebuah massa 225 kg digantungkan pada ujung bawah sebuah batang sepanjang 4 meter dengan luas penampang 0,5 cm kuadrat. Jika batang itu memanjang 1 mm, modulus yang batang tersebut adalah... Oke, ini sebenarnya ini soal-soalnya kayaknya mungkin karena pretest jadi gampang, jadi cuma satu langkah. Ini berarti tinggal stress per strain. Berarti F per A per delta L per L0. Gitu ya. Berarti saya punya, ini boleh nggak saya tulisnya gini? F dikali L0 per delta L dikali A. Tinggal ngitung aja. Masanya 225 kg digantungkan, berarti bebannya adalah gaya berat. Berarti F-nya 2250. Panjang semulanya 4 meter. Luas penampangnya, ntar dulu, delta L-nya dulu. Delta L-nya 1 mm, berarti 10 pangkat min 3 meter. Luasnya 0,5 cm persegi, berarti 10 pangkat min 4. Nah, cek lagi jawabannya. Lihat, ordernya sama semua. Yang beda cuma angkanya. Ya udah, kita hitung angkanya aja kalau gitu. Ordernya nggak usah dilihat. Nih, lihat. Ini setengah ya. Setengah ke atas, 225 kali 2. Itu kan 45. 45 kali 4 itu 1,8. Berarti jawabannya yang di 45 kali 4 itu 180 gitu. Berarti angkanya 118. Ya udah, cari yang ada 18-nya yang di. Kalau mau dihitung benar, ya hitung benar aja. Berarti ini 225 dikali 4 dikali 2, dikali 2-nya dari sini ya. Ini setengah, 2-nya ke atas. Oh, langsung dikinin aja. 225 dikali 4 dikali 2. Ini 1 tambah 3, 4 tambah 4, 8. Berarti 10 pangkat 8. Yang ini 450 kali 4. 450 kali 4 itu adalah 1800. Berarti 1800 dikali 10 pangkat 8. Berarti 1,8 dikali 10 pangkat 11. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh, ini mah berarti cocok ini jam kedua, ntar kita bahas GAS aja. Karena cukup waktunya. Ada pertanyaan? Paham, Kak. Oke. Sekarang kita coba yang soal yang bentuknya lain ya. 5 sama 6. 5 gampang. Nah, 7 nih. Tolong bacakan Aska Fitria. Tiga pegas identik masing-masing mempunyai konstanta 200 N per M tersusun seri paralel seperti gambar di bawah.
Pada ujung bawah susunan pegas digantungi beban seberat W sehingga susunan pegas bertambah panjang 3 cm. Berat badan W adalah Berat beban. berat Berat badan. badan. Ya udah, tinggal cari aja. Ini pegas penggantinya. Nih, lihat. Ini kan paralel nih. Berarti kamu paralel dulu, lalu seri sama yang ini. Nah, ini pegasnya identik nih. Berarti ada 3 buah pegasnya sama semua. Saya anggap ini K, ini K. Berarti ketika di seri, jadi berapa? Kita nggak usah, langsung aja. K serinya adalah K1 ditambah K2. Berapa dong? Kok seri sih? Sorry, paralel. Yang ini K paralelnya adalah K1 ditambah K2. Berarti berapa dong K paralelnya? Berapa? Berapa? 400. 400, K1 dan 200, K2-nya 200. Gampang ya? Nah, sekarang 400 Newton per meter ini, K paralel ini diserikan dengan K. Berarti kita harus hitung 1 per K seri sama dengan 1 per K yang sudah diparalel ditambah 1 per K3. Ini K1 ya kayaknya ya? Ya, pokoknya K yang di bawah. Nah, ini, oh iya, ini saya salah berarti. Coba ini ganti dulu. Ini K3 ya. Ya, tapi sama besarnya. Yang ini 1 per K paralel tambah 1 per K1. Berarti 1 per 400 ditambah 1 per 200. Samain penyebut 100, ini 1 plus 2. Berarti 3 per 400. Berarti K serinya adalah 400 per 3 Newton per meter. Sekarang yang ditanya berat beban. Berat beban ini berarti F sama dengan K dikali delta X. K-nya kita udah punya, delta X-nya juga punya nih dari soal 3 cm. Berarti F-nya adalah 400 per 3 dikali 3 cm. Berarti 3 dikali 10 pangkat min 2. 3-nya coret, 10 pangkat min 2 sama ini habis. Jadi 4 Newton. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Itu bisa diserikan dulu baru diparalel nggak, Kak? Kalau diserikan, yang mana yang diserikan? Kalau misalnya yang K1 sama K3. Nggak bisa dong. K2-nya gimana caranya? Kalau K1 sama K3 diserikan dulu lalu diparalel, bentuknya nggak gini. Bentuknya gini. Ini K1, ini K3, ini K2. Nah, kalau gini, 1 sama 3 diserikan dulu, lalu diparalelkan sama 2. Oke, Kak. Oke. Yang lain, ada pertanyaan lagi?
Nggak ada pertanyaan lagi? Saya clear dulu. Coba 8, 9, 10. Kayaknya gampang deh. Ya udahlah. Oke. Ya sudah, karena ini soalnya yang lain tinggal kamu coba-coba lagi aja. Sama aja yang lain. Saya kasih intro ke GHS ya. Gerak harmonik sederhana. Nah, gerak harmonik sederhana itu kenapa dibahasnya setelah elastisitas? Karena kita akan banyak pakai pegas di sini, contoh kasusnya paling gampang pegas. Nah, gerak harmonik sederhana itu apa sih? Gerak harmonik sederhana itu adalah gerakan benda, tapi yang memenuhi syarat berikut. Yang pertama, geraknya bolak-balik. Bolak-balik dan periodik. Dan artinya gerakannya berulang. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada titik setimbang. Titik setimbang itu apa? Titik setimbang itu adalah suatu titik yang sigma F-nya sama dengan 0. Di titik tersebut, sigma F-nya sama dengan 0. Nah, jadi dia harus gerak bolak-balik atau gerak berulang. Ya, maksudnya bolak-balik dan berulang di sekitar titik setimbang. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena yang nomor 3, yaitu namanya gaya pulih atau restoring force. Bahasa Inggrisnya restoring force, lebih jelas sebetulnya restore, merestore. Nah, di bahasa Indonesia kan jadi gaya pulih, maksudnya memulihkan dia ke kondisi semula. Nah, kenapa pegas ya? Paling gampang memulihkan kondisi semula kita ngebahasnya pakai elastisitas gitu, pakai contoh kasusnya dengan elastisitas. Nah, gaya pulih ini, ya namanya gaya, punya besar, punya arah. Besarnya, dia harus sebanding dengan simpangan. Dan arahnya, itu harus menuju ke titik setimbang. Nah, saya soroti ini adalah simpangan. Simpangan itu apa sih? Simpangan di sini itu adalah posisi benda terhadap titik setimbang. Posisi benda terhadap titik setimbang. Nah, kenapa disebut menyimpang? Maksudnya menyimpang terhadap titik setimbang gitu. Jadi kalau benda tidak berada di titik setimbang, dia sedang punya simpangan. Nah, berarti di titik setimbang itu simpangannya 0. Gitu. Nah, nanti kita akan bahas di GHS ini bahwa GHS itu punya persamaan simpangan. Lambangnya Y. Itu ya. Persamaan simpangan lambangnya Y. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari restoring force ini. Dari restoring force itu kita bisa dapat F kan sama dengan M kali A. Sementara
dia arahnya harus sebanding dengan simpangan dan besarnya sebanding dengan simpangan, tapi arahnya menuju ke titik setimbang. Sekarang gini, misalkan ada benda GHS di sini, kiri kanan. Ketika dia misalkan saya anggap ke kanan positif, ke kiri negatif. Ketika dia punya simpangan di kanan, berarti simpangannya positif atau negatif? Positif ya, Kak? Positif. Sorry. Ini Y-nya positif. Kalau dia punya simpangan di kiri, kalau dia lagi menyimpang di kiri, berarti simpangannya negatif. Nah, sekarang gini. Kalau dia lagi di kanan, gaya pulihnya itu menuju ke titik setimbang. Berarti kan ke situ. Positif atau negatif? Negatif. Negatif. Ini gaya pulih ya. Kalau Y-nya lagi negatif, berarti gaya pulihnya positif. Dan sebanding dengan simpangan. Berarti gaya pulihnya itu bisa saya notasikan minus KY. Maksudnya arahnya sebanding dengan besarnya sebanding dengan simpangan, tapi arahnya selalu berlawanan dengan simpangan. Kalau simpangannya lagi di kanan, gaya pulihnya ke kiri. Kalau simpangannya lagi di kiri, gaya pulihnya ke kanan. Nah, ini jangan minus K deh, ganti aja. Ya, tapi nggak apa deh. Diganti aja dulu deh, jangan K. Apa ya? C lah, misalkan gitu ya. Nah, sehingga ketika saya masukin ke sini, saya bisa dapatkan minus C Y sama dengan M dikali A. Berarti saya dapatkan Y itu sama dengan minus M per C dikali A. Sementara Y itu kan turunan kedua dari A. A itu turunan kedua dari Y, kebalik. Percepatan itu kan turunan kedua dari posisi. Berarti saya bisa tulis Y sama dengan minus M per C turunan kedua dari posisi, dari simpangan. Nah, ini yang dipakai untuk menurunkan persamaan simpangan untuk GHS. Masalahnya ini adalah persamaan diferensial. Persamaan diferensial SMA itu belum dapat. Jadi akhirnya solusi dari sini nanti dikasih, yaitu kita dapatkan persamaan umum, persamaan simpangan umum GHS. Yaitu nanti dapat Y-nya adalah A sin omega T plus theta 0, dan nanti ada kecepatan dan ada percepatannya. Nah, ntar ini saya elaborasi lebih jauh, maksudnya gimana, kelakuannya gimana, gerakannya gimana. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu nggak? Kak. Ya. Tadi itu simbol C itu C ya, Kak? Ya, maksudnya konstanta. Itu. Oh, oke. Oke, maksudnya ya nggak tahu apa, pokoknya dia kan sebanding dengan simpangan, tapi kalau sebanding dengan simpangan, kali aja ada pengalinya kan nggak tahu. Nggak mungkin sama dengan min Y langsung kan, pasti ada suatu pengalinya, nggak tahu pengalinya apaan gitu.
Saya sebut aja pengalinya suatu konstanta C. Ini konstanta ya. Silakan, ada pertanyaan lain? Nah, nanti yang akan kita bahas selanjutnya adalah titik setimbang. Apa itu titik setimbang? Di contoh kasus tapi nanti saya yang lihatnya ya. Jadi kita akan itu persamaan simpangan, maksudnya apa, gimana cara ngelihatnya, lalu ada persamaan kecepatan, ada persamaan percepatan. Tinggal diturunin sebetulnya dari situ. Lalu kita akan ngebahas ke contoh kasus. Contoh kasusnya adalah sistem pegas massa. Makanya ngebahas GHS itu perlu elastisitas dulu karena pegasnya kita perlu pegasnya gitu. Kita perlu bahasan tentang pegasnya. Nah, sistem pegas massa itu nanti kelihatan di situ ada titik setimbang, geraknya bolak-balik. Lalu kita ngebahas periode, frekuensi, itu maksudnya apa, sama kecepatan sudut itu omega maksudnya apa. Terus kita ngebahas energinya, yaitu ada energi potensial dan energi kinetik di gerak yang harmonik sederhana. Nah, gerak harmonik sederhana berarti kan logisnya harus ada gerak harmonik yang tidak sederhana dong. Nah, gerak harmonik yang tidak sederhana itu gerak harmonik yang teredam. Yang teredam maksudnya paling gampang contohnya shock breaker motor. Shock breaker motor atau shock breaker mobil. Dia ketika kena polisi tidur, ketika kena jalan rusak, dia akan bergerak bolak-balik, tapi lama-lama dia kembali lagi. Kembali ke diam lagi. Nah, itu dia gerak harmonik, tapi gerak harmonik yang teredam. Oh, lupa saya satu lagi. Ini ada satu lagi sebetulnya syaratnya, yaitu dia harus pada garis lurus ya. Geraknya pada lintasannya lurus gitu aja. Nah, kenapa nomor 4 itu penting? Karena nanti saya akan bahas kasus bandul. Nah, bandul itu harus ada asumsinya supaya dia bisa dibilang GHS. Oke ya, saya tutup dulu yang pertemuan kali ini karena waktunya sudah habis. Sampai ketemu jam 12:30 nanti. Sampai jumpa. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.